Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, saya sampaikan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita punya kesempatan untuk hadir ataupun bisa menyimak video rekaman ini. Intinya adalah kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi agar apa? Dapat mereka ataupun dapat di sekitar kita merasakan kebaikan tersebut. Jadi intinya adalah berbuat baik, ya. Itu juga cara mensyukuri nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, saya ajak yang muslim dan muslimah senantiasa meningkatkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang sangat kita harapkan syafaatnya ataupun pertolongannya nanti di yaumil kiamah. Kemudian yang ketiga, saya menginginkan kita semua tetap kita yakin, ya, kita fokus, kemudian juga semangatnya jangan pernah berkurang, ya, bahwasanya kalau kita sungguh-sungguh belajar, kemudian juga semangat kita belajar, maka pada akhirnya adalah keberhasilan nanti yang akan kita raih. Jadi untuk itu anak-anak kami yang kami banggakan, ya, kalau Anda misalnya serius ataupun sungguh-sungguh dalam membidangi sesuatu, pekerjaan sesuatu, ya, maka yakinlah itu akan berhasil. Karena banyak di luar sana yang tidak berkuliah, tidak pernah duduk di bangku kuliah, tetapi banyak mereka sukses, ya, dalam kategori finansialnya bagus, ya, kemudian kehidupannya bagus gitu. Nah, itu tidak lain karena mereka itu sungguh-sungguh dan betul-betul, ya, benar-benar mereka mereka itu memfokuskan ataupun semangat dalam merawat ataupun serius dalam menata usaha mereka ataupun kegiatan mereka. Jadi untuk itu kita pun juga yang belajar di sini, kita akan mendapat dua. Nanti kalau misalnya kita sungguh-sungguh, kita dapat ilmunya juga, nanti bisa kita juga insya Allah, ya, kita diantarkan sebagai menjadi, ya, bisa pengusaha dan sebagainya. Tetapi itu adalah dengan catatan kesungguh-sungguhan. Jadi oleh karena itu, ya, kita yang duduk di akademik ini juga diharapkan juga memperbaiki akhlaknya juga. Jadi kalau sudah berpendidikan, ya, artinya dia sudah semakin bagus akhlaknya. Itu yang kita harapkan salah satu orang yang kuliah ataupun pernah duduk di bangku kuliah. Jadi oleh karena itu adalah sekilas, yaitu motivasi bagi kita semua. Kemudian, ya, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas, di pertemuan yang ketiga, ya, kita bertatap muka langsung datang kuliah, ya, itu membahas kemarin di pertemuan yang kedua, yaitu di pemodelan komunikasi perangkat, ya, di bagian materi yang saya sampaikan di pemodelan komunikasi perangkat. Kemudian di pertemuan ini saya akan menjelaskan mungkin yang ini nanti, yaitu model OSI dan ICT dan TCP/IP. Tapi di sini saya akan fokus di model OSI dulu supaya lebih fokus gitu, ya. Oke, ya, baik, saya akan menjelaskan. Jadi saya sini menjelaskan membuat sebuah desainnya. Jadi ini tadi adalah coret-coretan juga, tetapi ini saya buat lagi, saya ulangi lagi, ya, supaya lebih jelas, ya. Di sini saya buat sini OSI layers, ya. Nah, jadi OSI layer ini, yaitu ini adalah suatu suatu referensi ataupun patokannya lah, ya. Inilah sumber daripada terjadinya komunikasi data tersebut, dan ini adalah bagian-bagiannya. Jadi ini adalah sudah disepakati di seluruh dunia, ya. Jadi OSI, ya, OSI itu adalah organisasi, ya, organisasi, kemudian standar
uh, internasional. Nah, itu kepanjangannya. Jadi organization ya, standard ataupun OC, layers. Jadi layers ataupun lapisan-lapisan ya. Nah, di bagian yang pertama ya, di bagian yang pertama itu ada yang namanya model OC di lapisan yang ketujuh sebenarnya. Tadi hitungnya nanti dari bawah ya. Ini adalah yang pertama dari atas, tetapi ini lapisan yang ketujuh ya. Saya buat dulu ininya. Saya memang lebih suka seperti ini. Saya desain kemudian saya jelasin ya, supaya lebih mengerti juga ya, mulai dari awal. Oke ya, ini dia. Yang pertama itu adalah, ini saya tulis dulu, atau ini saya ambil, boleh. Ini saya kopikan dulu, saya letakkan di atas, kemudian warnanya saya rubah. Baik, satu. Yang pertama itu adalah ini. Nah, ini layer, kemudian ini dihilangin nomor 7 ya, sorry, saya bisa karena mulai dari atas saya biasa bilang yang pertama. Ini adalah layarnya, nama layarnya adalah application ya, application. Oke, kita urutkan dulu. Kemudian yang kedua itu saya pastikan aja. Di layar yang keenam itu adalah namanya presentation. Selanjutnya di layar yang kelima adalah session ya, session. Kemudian di layar berikutnya adalah setelah sesi. Oke, sorry, ini saya copy paste. Adalah di layar yang keempat itu adalah network ya, network. Transport ya, transport, pemindahan, transport. Kemudian berikutnya adalah habis transport itu ada jaringan ya, network ya, 3. Di sini ada network. Kemudian berikutnya adalah ada data link ya, nomor 2. Ini sorry, tak kena tadi. Sorry. Ini saya paste. Di sini ada nomor 2 yaitu data link. Oke, berikutnya ada yang namanya, setelah data link ada namanya paling bawah ya. Ini layar 1 adalah fisik ya, fisik ya, fisik. Nah, physical mungkin seperti itulah. Saya besarin dulu papan tulisnya. Oke, ini saya besarin lagi. Oke, besarin lagi. Oke, besarin lagi. Oke, sini aja. Nah, jadi ada sekitar 7 layers ya, ada sekitar 7 layers ya. Ini dia. Nah, kemudian ini saya sengaja buat kayak gini. Saya pindahin dulu ke samping satu, sebelah sini. Oke, baik. Kemudian ini saya pastekan, saya copy juga. Oke. Nah, ini. Wow, ini sesinya hilang. Sesi ini saya kopikan sini. Oke. Nah, jadi ini adalah 7 layers ya. Ini coba saya pindahin ke samping. Oke. Jadi layar 7. Ini saya geser sini sedikit supaya nanti kita buat tulisan layarnya. Oke. Jadi ini adalah layers. Ini saya tulis layers.
layar ataupun lapisan. Ini dia. Oke. Ini saya rotation dulu. Oke, nah seperti demikian. Sudah rotation. Oke. Ini dia layers. Oke, saya letakkan tadi. Nah, jadi ya, ini sekitar 7 layers ya. Oke, baik, saya mulai yang pertama ya. Ini saya besarin dulu biar nanti nampak. Oh, gini pun nggak apa-apa lah ya. Oke, yang pertama, yang ini bagian application ini mungkin masih ingat kan waktu kita pelajaran yang di pertemuan yang kedua, yaitu di pertemuan kedua kemarin kita langsung di pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga kita kemarin itu membahas yang pemodelan komunikasi perangkat. Jadi kemarin itu kita membuat pendekatan ya. Jadi mungkin saya di sini menjelaskan secara detail ya, yaitu fungsi sebuah lapisan-lapisannya ini. Nah, apa itu lapisan application? Misalnya lapisan application ini. Oke, mungkin masih ingat cerita Roma dan Irama gitu ya. Ini saya ganti dulu. Oke, application itu ya, disinilah kita itu membuat data, data. Jadi si aplikasi ya membuat data. Sama kayak kemarin itu Roma Irama membuat pesan gitu ya. Nah, kemudian yang pertama membuat data di bagian layers ya. Sekarang data. Saya lihat di sini, saya turunkan dulu ke bawah. Atau saya coba bagian ini, saya cut ke bawah ini, saya asingkan dulu ya. Di layer yang 7 ini. Ini dia. Application ini ya, application. Nah, di sini apa ini data gitu ya. Ini saya buat sini data. Data ya. Nah, data kan gitu. Apa itu data? Data itu berupa, kalau kita misalnya buat sini contohnya ya, example-nya adalah .gvg, .docs, kemudian docs ya, kemudian jpg, kemudian ini ada dotnya ya, sorry. Saya besarin dulu. Jadi di sini adalah ada .docs ya, kemudian .jpg, ini mp3, kemudian mp4. Ini mungkin hanya contohnya, itu data. Ini berupa ekstensi ya, ini ekstensinya. Nah, kalau misalnya docs, itu dokumen lah itu. Microsoft Word katanya ya kan. Ini misalnya adalah txt. Masih banyak lagi. Jadi ekstensi ini katanya adalah tipe ataupun model daripada data tersebut. Nah, ini bisa dilihat juga dari pada saat kita memilih sebuah file, misalnya kita lihat ekstensinya. Misalnya saya lihatkan di sini. Ini lbkd. Ini saya klik kanan, kemudian saya klik properties. Ini dia. Klik kanan, kemudian properties. Nah, jadi di sini kita lihat ekstensinya. Jadi ekstensinya itu adalah docs. Jadi ini adalah menggunakan Word ya. Jadi itu dia ya. Itu tipe datanya. Itulah data itu. Jadi data itu memiliki tipe masing-masing. Makanya di sini juga ada type ya. Jadi Microsoft Word, ini PDF dan sebagainya. Jadi aplikasi yang bisa membuka itu juga dijelaskan di sini type-nya. Misalnya ini adalah Word gitu ya. Ini tadi yang Docs ya. Ini kemudian yang PDF. Ini bisa diakses menggunakan aplikasi Microsoft Edge dan sebagainya. Nah, itulah data. Nah, mungkin saya buat di sini application ya. Kemudian untuk membukanya bagaimana? Jadi sini what application. Apa aplikasi-aplikasi untuk membuka daripada file-file tersebut ataupun dari model data yang kita contohkan yang ini? Ya, salah satunya adalah docs ya. Misalnya docs ya. Kita pilih misalnya yang sini adalah docs.
Nih, kalau misalnya docs itu ya paling dibuka dengan nih, bukanya adalah Microsoft Office, MS Office, ataupun Microsoft Word. Nah, udah. Atau kalau misalnya di Linux itu namanya LibreOffice, dan sebagainya. Kemudian, jadi biar paham juga ya, aplikasi untuk apa sih aplikasi tersebut. Jadi untuk membuat data itu gitu ya. Kemudian .jpg ya, .jpg ini tadi .docs ya. Kemudian kalau JPG, nah ini aplikasinya apa? Ini yang saya gunain, yaitu Adobe Illustrator, atau Adobe Photoshop ya, Photoshop. Kemudian Corel Draw, masih banyak lagi ya. Nah, ini misalnya Adobe, nah ini saya singkat aja lah ya, PS atau Corel, Corel Draw. Nah, ini membuat JPEG nih, membuat JPEG seperti misalnya buat spanduk ya, buat logo, buat baliho. Nah, itu satuannya adalah JPEG dan itu adalah data ya. Kemudian ada lagi yang namanya .mv4 ya. Apa? MV4 nih. MV3 ya, MV3. Ya, kalau MP3 itu udah biasa ya. MP3 itu ya aplikasinya apa sih? Ini biasanya untuk membuat suara itu kan kadang ya rekaman ya, voice recorder melalui handphone. Voice recorder menggunakan menggunakan apa? Ya smartphone atau pasti ada ya, setiap handphone itu memiliki perangkat ataupun aplikasi tersebut ya untuk merekam suara. Kemudian ada lagi namanya MP3 ya. MP3 yang ini. Nah, MP3 ini MP4 ya maksudnya. MP4 ini adalah untuk membuat sebuah video. Nanti video ini akan saya buat, yaitu ini kan saya ini rekaman, ini saya rekam, nanti ini akan saya satukan semua. Suaranya juga dengan screen recordnya, kan gitu, menggunakan aplikasi ini. Ini sekarang saya rekam ini menggunakan aplikasi ini dia, ini lagi ngerekam ini, menggunakan aplikasi Filmora. Jadi aplikasi untuk membuat ataupun membuat MP3 yaitu menggunakan Filmora. Banyak ya aplikasi, apalagi Blender, apalagi Adobe Studio, ini ULED ya, ULED Studio Video. Kemudian apalagi Camtasia dan masih banyak lagi ya. Jadi itu dia. Nah, selanjutnya ada lagi, ini mungkin sudah biasa ya, TXT, tapi nggak saya sebutin lah. Aplikasinya inilah Notepad nih. Nah, ini komunikasi data. Kalau dilihat ini nama filenya ini apa? Kita lihat sini misalnya. Nah, ini klik kanan, Properties. Ini adalah TXT. Aplikasinya apa? Notepad. Nah, itu dia. Ya, itu hanya pemberitahuan aja ya. Jadi biar diketahui ya, data itu kayak mana sih buatnya. Mungkin kalau di bahasa teknologinya dispesifikkan di sini aplikasinya, application. Nah, kalau misalnya kemarin itu Roma itu membuat pesan begini dan begitu gitu. Jadi kalau di bahasa teknologinya ada lapisan-lapisannya yang disebut application. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada presentation ya. Nah, presentation ini, ya presentation ini adalah kemarin kita sudah bahas juga, dia itu masalah encrypt ya. Di sini adalah keamanan lah, kita buat keamanan data. Itu fungsinya untuk presentation ini, keamanan data juga pemanfaatan ya, pemanfaatan. Dimanfaatkan dia, manfaat ya, pemanfaatan data, pemanfaatan data, kompres lah ya, data itu ditekan, gitu ya. Nah, ini saya buat di sini. Ini coba saya besarin dulu jendelanya. Oke.
Nah, kemarin itu kalau misalnya data itu adalah sangat, ya apa namanya, ini saya pindahin dulu ke bawah. Nih saya pindahin yang 6 ini, saya pisah-pisah dulu ya. Jadi presentation ini adalah keamanan data atau pemanfaatan data. Jadi di sini data, keamanan data ya. Oke, gini. Sekarang misalnya data itu sudah dibuat tadi, misalnya docs gitu ya. Kemudian data itu misalnya, jadi data itu katakanlah tadi txt, kita buat pesan atau gimana ya. Datanya, data misalnya data pesan ya, data pesan. Data pesannya itu adalah ini. Ayo silahkan bergabung. Ini ya, ini adalah pesan, dan inilah data yang akan dikirim misalnya melalui Telegram gitu ya. Saya kirim, ayo gabung, join dengan ini. Kemudian data pesan ini dilakukan berlebih aman. Ada namanya istilahnya bagaimana supaya aman, kan gitu. Aman ataupun secure gitu kan. Secure. Gimana supaya aman? Agar aman harus melakukan yang namanya enkripsi data, kan gitu. Enkripsi data. Enkripsi data. Apa data yang mau dienkripsi? Yaitu silahkan bergabung. Enkripsi pesan. Karena sini tadi pesan, enkripsi pesan. Apa pesannya? Silahkan bergabung. Misalnya pesannya itu berupa, misalnya kita buat istilahnya, kita buat metode kita sendiri lah ya. Misalnya S ini ya berpindah satu huruf ke kanan, satu huruf ya. Ini kemarin sudah dibuat juga. Ini saya hanya mengulang doang. Jadi misalnya gini, silahkan, berarti kan S tuh berpindah satu huruf ke samping, ke kanan ya. S berarti T, ya kan. Kemudian I menjadi I, B, I ya, I ya, L ya, bukan I, J ya. Kemudian L ya, L, setelah L apa? I, J, K, L, L, M ya. Kemudian A menjadi B, H ya, H menjadi I, H, I, J ya, H, I berarti K, habis K L, kemudian habis A B, habis N M, kan gitu. Spasi, B menjadi C, kemudian E menjadi F, R menjadi S, kemudian G menjadi H, A menjadi B, B menjadi C, kemudian U menjadi P, N menjadi N, M, M, N, G, M, N, O ya kan, G menjadi H. Nah, ini adalah enkripsi pesan, artinya pesan ini menjadi rahasia, sehingga inilah yang dikatakan yang namanya plain text, apa namanya, ciphertext, kan gitu. Nah, inilah yang dikatakan namanya ciphertext. Nah, jadi pesan demikian, kalau misalnya kita ubah dengan metode seperti itu, maka dia rahasia. Kita nggak akan mengetahui apa maknanya daripada pesan tersebut, gitu ya. Nah, itu di bagian presentation lah itu. Kemudian setelah dienkripsi pesan, juga di sini di bagian presentation itu dia melakukan yang namanya dekripsi. Ya, tadi sudah dienkripsi, sekarang di dekripsi pesan. Artinya dekripsi pesan itu kembali teks awal. Silahkan bergabung. Inilah yang namanya pesan asli atau plain text, kan gitu. Plain text. Nah, jadi kan gini, ini sebuah data. Data itu ya, ini sudah selesai untuk membuat seperti ini. Data itu juga memiliki ruang ataupun ukuran daripada data. Ya, artinya size-nya. Jadi kalau misalnya data size itu, ya, kemudian data itu ukurannya itu pasti berbeda-beda. Tetapi bagaimana data tersebut agar lebih kecil gitu ya, lebih minim, itu tujuannya nanti untuk mudah dikirimkan data tersebut.
Nah, ukuran ini ya ukuran kapasitas data, kan gitu. Jadi ukuran itu dilihat juga ya, kalau misalnya dia besar maka si presentation itu melakukan kompresi, kan gitu. Maka di bagian layar ini juga ya, di bagian apa ini dia melakukan kompres, kan gitu. Kompres itu adalah pemanfaatan sebuah data. Artinya apa? Ukurannya itu dikecilin. Nah, kan gitu. Misalnya adalah datanya tadi adalah misalnya nanti ini, misalnya silahkan bergabung ini. Misalnya ya. Misalnya kita buat ini, misalnya pesan ini adalah pesan ini ya, ataupun data ini, size ya, size file ini ya mencapai misalnya ini adalah 10 megabyte. Nah, gimana data ini kan terlalu besar, atau di dalam presentation inilah pokoknya tugas dia itu untuk memperkecil gitu. Data ini harus dikurangi ya, ini misalnya 10 mega, ini sebelum ya, ini sebelum dikompres. Nah, setelah dikompres dia harus berkurang. Itu dia dikatakan kompres. Misalnya di sini turun menjadi pokoknya berkurang lah, entah 9 mega gitu ya. Ini misalnya afternya. Setelah dikompres. Jadi dikompres ini maksudnya berkurang dia ukuran daripada data itu. Kalau misalnya Anda lihat di sini, ini adalah laporan. Kalau Anda lihat di sini, size-nya itu adalah 1,8, berarti sekitar 1,1 mega ya, sekitar 1 mega.